Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan saya berikan kesempatan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Gantian, siapa? Ayo, yang lain. Satria. Oke, silakan Satria maju ke depan. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam. Oke. Oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Berarti kita bisa memulai pembelajaran pada siang hari ini. Oh ya, ada yang tidak masuk gak? Siapa? Radit. Oh, Azam tadi kan izin rapat. Terus Radit ya yang tidak masuk ya? Oke, Radit. Sebentar, Radit. Absen? Oh iya, Raditya. Anak-anak, sebelum kita belajar pada pertemuan siang hari ini, pertemuan sebelumnya kemarin masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Tentang amandemen UUD NRI. Ya. Terus, nah, sebelum Pak Kris ingin lebih detail berbicara tentang persatuan dan kesatuan Indonesia, anak-anak pernah nggak dengar istilah persatuan? Persatuan itu apa, nak? Satu. Kalau kamu ingat-ingat istilah persatuan itu, kalau di Pancasila ada di sila keberapa? Sila keberapa? Tiga. Coba bacain yang keras. Sila ketiga. Oke, persatuan Indonesia. Apa sih, nak, persatuan dan kesatuan? Kenapa kita perlu belajar ini? Nah, anak-anak harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ada dua ya, kita belajar pada siang hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan dan merumuskan makna persatuan dan kesatuan Indonesia dalam bentuk pengertian. Pengertiannya dulu nanti kita belajar, serta arti pentingnya. Selain itu, peserta didik dapat menyimpulkan dan menyajikan upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia melalui perjuangan fisik dan non-fisik dengan mandiri. Melalui kegiatan apa nanti kita belajar? Kita nanti akan belajar menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning berarti anak-anak nanti akan belajar berbasis pada masalah. Masalah apa? Nah, nanti kita belajar, oke? Lah, anak-anak, tujuan pembelajaran ini akan kita capai dengan model pembelajaran problem-based learning itu tadi. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, Pak Kris jelaskan terlebih dahulu supaya anak-anak bisa memahami apa sih persatuan dan kesatuan itu. Dengan anak-anak belajar tentang persatuan dan kesatuan ini, anak-anak sudah mencoba menggali wawasan dan harapannya bisa diterapkan di dalam kelas, di dalam sekolah, di dalam keluarga, maupun dari teman-teman kalian yang di masyarakat. Kenapa? Supaya tercipta kehidupan yang damai. Apalagi? Rukun. Kita mulai pembelajaran persatuan dan kesatuan itu apa sih, nak? Nah, ini loh. Pertama, pengertiannya dulu. Anak-anak harus paham pengertian dari persatuan. Persatuan itu merupakan perkumpulan dari berbagai macam komponen yang membentuk jadi satu. Misalkan kalian hari ini
membentuk kelompok ini, duduknya berkelompok kayak gini ini namanya persatuan apa tidak ini? Anggap aja ini ya, persatuan kelompok Dargombes. Nah, misalnya kayak gitu-gitu ya. Kelompok apa jenenge iki? Pauci. Ya. Ya, ini misalnya persatuan kelompok apa ini? Kelompok jambu, misalkan. Ya. Misalnya kelompoknya Andre, kelompok apa Andre? Joko Tingkir. Ngombe dawet ta mboten? Ya, misalnya itu. Kamu berkumpul, komponennya sapa ae? Ono Dava, ono Alvin, Avandi, ono Andre, ono Johan, sampai ono? Hah? Faruk? Pano, ya. Misalnya ngelompok kabeh, men diarani persatuan kelompok Joko Tingkir. Gak ngombe Kalau dibilang kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang sudah jadi satu serta utuh. Kamu berkelompok ini kok mendapatkan hasil apa, Nak? Hah? Ilmu ngomonganmu, Dre, mesti wabet, heran aku. Yang lain? Uang. Mendapatkan ilmu hitam lo ngawur aja. Yang lain. Kamu berkumpul seperti ini. Pertama, tercipta kerukunan enggak? Rukun itu hasil apa usaha? Hah? Hasil. Hidup yang rukun, hasil ya. Usahanya ngapain? Saling menghormati. Menghormati orang kok ngene terus rek. Ya. Nah, kok malah ngombe dawet ngene malah. Kakek mikir ngarai mumet lah ngene ya malah ya. Kita lihat konflik berbau sara di Indonesia. Kita tadi kok belajar persatuan dan kesatuan, tapi kok dikasih tahu konflik, Pak? Supaya apa? Supaya kita bisa merefleksikan diri. Ini loh kerugian dari konflik. Nah, konflik itu terjadi karena apa? Nah, coba kita lihat video dalam YouTube ini. 2015, dua kelompok warga terlibat bentrokan di Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Singkil. Berawal dari kesepakatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat soal penertiban 21 gereja yang tidak berizin, ratusan orang mendatangi gereja HKI, kemudian membakarnya. Akibatnya 2 orang tewas dalam bentrokan ini. Ya, Nana, itu tadi adalah cuplikan berita tentang konflik-konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia. SARA itu apa, Nak? Hah? SARA itu adalah singkatan. Kepanjangannya apa? S. Ya. Suku, agama, ras, antar golongan. Lah, dari beberapa kasus yang terjadi tadi, Nak, dari SARA itu, ya, kayak tadi konflik apa? Jamaah Ahmadiyah di Cikesik, ya. Itu karena apa? Konflik agama. Konflik agama saja bisa terjadi apa? Pertikaian, kerusuhan, gitu loh ya. Sekarang anak-anak untuk mempertajam dan memperdalam pemahamannya dalam penyelesaian suatu konflik, Pak Kris kasih LKPD. Kelompoknya ini saja langsung ya. Ini kan kelompok yang sudah dibentuk di pertemuan sebelumnya. Pakai ini aja. Jadi satu kelompok nanti silakan menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ini nak pertanyaannya ya, saya tampilkan. Jadi nanti anak-anak satu kelompok silakan browsing ya di internet ya tentang persatuan dan kesatuan. Carilah dan tentukan satu artikel, berarti satu berita tentang konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Nanti silakan sambil browsing-browsing tentang konflik-konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Sama. Lah, wes
Tadi ada yang sudah selesai. Berarti tadi kelompok paling depan sudah selesai. Ya, silakan presentasi terlebih dahulu. Kasus apa yang kalian angkat dan bagaimana kalian menganalisanya? Oke, terima kasih. Silakan maju ke depan. Penentuan konflik ada antara Jamaah Ahmadiyah dengan Aliansi Umat Muslim di Sintang, Kalimantan Barat. Perusahaan Masjid Jamaah Ahmadiyah yang terjadi di Desa Bali Harapan, Kecamatan Tempuna, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada hari Jumat 3 September 2021. Konflik tersebut tidak akan pernah terjadi apabila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia ini mengedepankan sikap toleransi beragama. Selain itu, sikap yang perlu dikembangkan yaitu nasionalisme. Kedua, sikap tersebut juga perlu ditunjang dengan kebiasaan masyarakat yang demokratis, yaitu kehidupan bermasyarakat yang menghargai pendapat orang lain, serta membangun pemahaman masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum, sehingga dengan koneksi sikap dan budaya tersebut, tindakan-tindakan yang memecah belah persatuan dan kesatuan tersebut tidak akan pernah terjadi, baik di lingkungan kita maupun di negara Indonesia. Oke. Terima kasih untuk kelompok Jerapah. Untuk kelompok jerapah. Sebentar di sini dulu. Kelompok jerapah kita kasih tepuk tangan atas presentasinya. Nah, selanjutnya barangkali ada pertanyaan dari anak-anak terkait presentasi dari kelompok ini atau mungkin pendapat dari kelompok ini tentang persatuan dan kesatuan. Silakan. Saya Pak, bagaimana cara Siapa yang tanya? Andre Arsirahmat. Andre. Oke. Silakan Andre. Bagaimana cara kita di dalam kelas supaya tercipta persatuan dan kesatuan? Oke, silakan dijawab. Rukun terhadap di sekolah ya. Kelas di sekolah. Tidak melakukan berantem saat di sekolah. Tidak berantem saat di sekolah. Saudara Andre. Siap. Selanjutnya. Tidak membuli teman dan tidak memanggil teman dengan kata yang tidak sopan. Oke, berarti bisa saling menghargai. Hai. Bagaimana Andre? Sudah puas? Sudah. Mantap. Tepuk tangan untuk kelompok jerapah dan untuk Andre. Anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, ayo diperhatikan dulu. Tinggal sedikit lagi. Coba diperhatikan di depan. Tadi kita sudah belajar apa? Konflik berbau sara di Indonesia. Tepuk tangan untuk Andre. Tadi kita juga sudah membahas apa? Persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan untuk Said. Supaya tidak terjadi konflik, kita harus ngapain, Nak? Melakukan pengamanan. Terus yang lain? Saling menghormati. Terus? Saling menyayangi. Apa? Tidak? Oh, tidak menghina orang lain. Oke, yang lain? Apa, Nak? Menjaga nama baik orang. Pintar. Intinya adalah, Nak, kalau kita terbiasa hidup saling menghormati dan menghargai antar sesama, ya, pasti akan tercipta persatuan dan kesatuan. Artinya anak-anak bisa nggak berkomitmen menciptakan kehidupan yang rukun di kelas ini? Halo, anak-anak bisa nggak berkomitmen menciptakan kerukunan di kelas ini? Berarti harus saling menghormati dan menghargai teman. Ya. Kita refleksikan pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anak tadi belajar dengan menggunakan model problem based learning, merasa nyaman atau tidak? Nyaman. Merasa senang atau tidak? Senang. Senang ya, bisa browsing HP ya?
cepet pengetahuannya langsung cepet dapat ya. Oke, sesuai dengan kebutuhanmu apa tidak? Sesuai. Berarti kalian butuh ya kelas ini untuk hidup rukun. Baik, nanti saya minta 5 atau 10 anak lah untuk mengisi lembar survei tentang refleksi pembelajaran. Oke? Paham ya anak ya? Oke, kalau bisa dipahami, selanjutnya pembelajaran ini kita akhiri. Silakan yang memimpin berdoa untuk maju ke depan. Siapa? Ya, Rafael. Siapa? Andre. Saudara Andre, silakan maju. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, terima kasih atas pembelajaran pada siang hari ini. Semoga kita belajar bareng-bareng tadi mendapatkan manfaat dan juga keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Begitu anak-anak ya. Dan semoga anak-anak nanti ketika dewasa bisa berkontribusi penuh dalam menciptakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.